Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan tanpa mengerti konsep baik dan jahat. Di kemudian hari, kepribadian dan lingkungan sekitar yang membentuk seseorang menjadi baik atau jahat. Sama halnya dengan Sharon Louise Carr, seorang pembunuh termuda asal Inggris yang dijuluki The Devil's Daughter atau Putri Iblis. Pembunuhan itu dilakukannya saat dirinya masih 12 tahun. Sebagian orang meyakini latar belakang kehidupan Sharon membentuknya jadi kejam. Namun yang lain berpendapat dia memang terlahir sebagai pembunuh. Terima kasih kepada sahabat Weekly Riri Syafaria 6251 yang sudah request pembahasan kasus ini. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Sharon Louise Carr lahir pada tahun 1979 di Belize, sebuah negara kecil yang berada di Amerika Selatan, dulunya merupakan koloni Inggris. Sejak lahir, Sharon tidak pernah mengenal ayah kandungnya. Dia dibesarkan oleh ibu dan ayah tirinya bersama ketiga saudara seibu yang masing-masing memiliki ayah berbeda. Keluarganya sangat miskin, sehingga Sharon hidup serba kekurangan. Ayah tirinya adalah pecandu miras yang setiap hari rajin melakukan KDRT pada keluarganya, sedangkan ibunya adalah wanita yang kejam, yang suka kawin cerai dan hobinya memberi hukuman keras seperti menyundut anak-anaknya dengan rokok. Bertumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan dan penuh dengan kekerasan, membentuk Sharon menjadi pribadi yang keras, nyaris tak berperasaan. Pada akhirnya, ibu dan ayah tiri Sharon berpisah. Setelah itu, ibunya menikah lagi dengan seorang tentara Inggris yang kebetulan bertugas di Belize. Pada tahun 86, tentara itu harus kembali ke Inggris. Ibu Sharon mengikuti suaminya, membawa anak-anaknya pindah dan menetap di area Camberley, Surrey, Inggris. Untuk sesaat kehidupan Sharon dan keluarganya berangsur membaik. Sharon bahagia pindah ke Inggris karena punya figur ayah yang mengayomi dan bisa bersekolah di sekolah yang baik. Tetapi ternyata ayah tirinya tidak bahagia dengan pernikahannya akibat temperamen ibu Sharon. Suatu hari, ayah tirinya ingin bercerai. Mendengar itu, ibunya langsung mengamuk dan menyiramkan minyak mendidih ke arah suaminya. Peristiwa keji itu terjadi di depan mata anak-anaknya, termasuk Sharon. Ayah tiri Sharon menderita cedera permanen akibat kejadian itu, sementara ibu Sharon menghadapi tuntutan hukum atas kekerasan yang dilakukannya, sedangkan Sharon dan saudara-saudaranya mengalami trauma mendalam. Sejak kejadian itu, perilaku Sharon berubah drastis. Dia jadi pemarah, agresif, dan sering merundung temannya di sekolah. Sharon sulit mematuhi aturan dan selalu menentang siapa saja yang mencoba mengaturnya. Pada tahun 1990, Sharon sempat dimasukkan ke penampungan dinsos akibat kenakalannya. Tetapi Sharon hanya bertahan di sana selama sebulan, kemudian kabur ke rumah ibunya. Sharon mulai bergaul dengan laki-laki berusia jauh lebih tua darinya, yang kemudian menjerumuskannya ke dalam lembah kegelapan. Sharon mulai mengkonsumsi narkoboy dan jadi tertarik pada dunia mistis. Ibunya memperkenalkan Sharon pada dunia voodoo. Sharon sangat antusias mempelajari segala hal tentang keyakinan barunya itu, termasuk mempraktekkan ritual persembahan yang melibatkan hewan korban. Tetapi Sharon yang punya masalah perilaku, malah jadi ketagihan menyiksa dan menghabisi binatang peliharaan tetangganya. Sebenarnya perilaku kejam Sharon itu menunjukkan adanya bibit psikopat dalam dirinya. Tetapi keluarga maupun para tetangga tidak melaporkan aksinya dan malahan memilih menghindari Sharon. Akibatnya perilaku Sharon jadi tidak terkendali. Suatu ketika, dia tidak puas dengan korban hewan dan ingin beralih memangsa manusia. Pada tanggal 7 Juni tahun 1992, sekitar pukul 4 dini hari, Kathy Radcliffe, seorang calon penata rambut berusia 18 tahun, keluar dari klub Raga Muffin yang berlokasi di kawasan Camberley dalam keadaan mabuk. Saksi melihat Kathy berjalan sendirian di tengah kegelapan malam. Beberapa jam kemudian, jasad Kathy ditemukan oleh sekelompok pemuda di pinggir jalan dekat area makam, sekitar 6 km dari tempat dia terakhir kali terlihat. Kondisinya sangat mengenaskan dan nyaris tanpa busana. Pihak kepolisian Surrey segera membawa jasad tersebut untuk dilakukan pemeriksaan forensik.
Dari hasil otopsi diketahui, Kathy ditusuk sebanyak 32 kali dan yang paling parah di area pribadinya. Bagian itu dibelah-belah jadi beberapa bagian, seolah pelaku memiliki penyimpangan. Pihak kepolisian menarik kesimpulan bahwa pelakunya pastilah seorang pria dewasa dengan motif pelecehan. Tetapi selama 2 tahun berikutnya, pelaku belum berhasil ditemukan dan kasus kematian Kathy tidak terpecahkan. Pada tanggal 7 Juni tahun 1994, pihak kepolisian mendapat panggilan darurat dari sebuah sekolah di wilayah Surrey yang melaporkan terjadi aksi perundungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang siswi kepada temannya di dalam toilet sekolah. Siswi yang menyerang tak lain adalah Sharon, sedangkan korbannya adalah teman sekelasnya Anne Mary Clifford. Diduga, Sharon menjebak Anne agar datang ke toilet, namun langsung diserang dengan sajam setibanya di sana. Beruntung, ada 5 orang siswi lainnya yang kebetulan masuk ke toilet berhasil mencegah aksi Sharon berakhir fatal. Mereka segera melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah yang kemudian memanggil polisi dan para medis. Anne selamat meski dirawat cukup lama di rumah sakit, sementara Sharon langsung ditahan. Yang mengerikan, kelima siswa mengaku sempat melihat Sharon tersenyum puas setelah menyerang Anne. Di hadapan penyidik, Sharon berceloteh tentang ritual vudu dan hobinya menyakiti binatang. Akibat pengakuannya itu, Sharon dikirim ke fasilitas kejiwaan. Tetapi belum lama berada di sana, Sharon sudah menjerat 2 staf hingga dia terpaksa dipindahkan ke penjara umum meski usianya masih belia. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 2 tahun atas tuduhan penyerangan 2 staf dan 1 tuduhan percobaan pembunuhan atas temannya Anne Mary Clifford. Sharon kemudian ditempatkan di penjara remaja untuk menjalani hukumannya. Meski sudah masuk tahanan, Sharon tidak juga berhenti berulah, hingga beberapa kali sempat berpindah-pindah penjara. Pada penjara terakhirnya, Sharon memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Kathy Radcliffe yang hingga saat itu belum terpecahkan. Sharon mengaku dirinya adalah pelaku di balik kasus pembunuhan itu. Pihak kepolisian awalnya meragukan pengakuan Sharon karena selama ini mereka menduga pelakunya adalah seorang pria dewasa dengan penyimpangan. Tetapi semua keraguan penyidik sirna ketika mereka menemukan buku harian Sharon di rumah ibunya. Di dalam buku tersebut, Sharon menuliskan detail peristiwa kematian Kathy Radcliffe yang hanya diketahui oleh polisi. Gambar pisau dalam buku hariannya pun sesuai dengan sajam yang dipakai pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, Sharon juga mengetahui secara tepat di bagian-bagian mana saja Kathy diserang dan tulisannya tentang gelang yang dikenakan Kathy pada malam kejadian menguatkan pengakuan Sharon bahwa dia memang pelaku yang sejak 2 tahun sebelumnya dicari-cari. Salah satu yang ikut disorot dalam buku hariannya adalah tulisan Sharon tentang dirinya yang terlahir sebagai pembunuh. Sharon menggambarkan sisi gelap dirinya sebagai sosok iblis yang selalu muncul setiap kali dia bercermin. Dalam salah satu surat yang ditulisnya kepada seorang teman, Sharon mengatakan, "Saya seorang pembunuh, membunuh adalah urusan saya dan bisnis itu bagus." Sharon dihadirkan dalam reka ulang pembunuhan Kathy Radcliffe untuk menunjukkan runtutan peristiwa pada malam itu. Wajahnya tampak tenang, tanpa penyesalan, bahkan beberapa kali terlihat tertawa saat berinteraksi dengan polisi. Sharon akhirnya didakwa atas kematian Kathy Radcliffe dan pada tanggal 25 Maret tahun 97, Pengadilan Winchester Crown menyatakan Sharon bersalah. Hakim hanya menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara mengingat saat kejadian, usianya masih sangat belia. Sharon menjadi pembunuh wanita termuda di Inggris yang membunuh saat dirinya masih 12 tahun. Sharon meninggalkan ruang sidang dengan senyuman mengembang di wajahnya hingga media memberinya julukan The Devil's Daughter atau Putri Iblis. Sharon sempat ditahan di penjara umum sebelum akhirnya dipindahkan ke rumah sakit untuk tahanan kejiwaan Broadmoor pada tahun 98, di mana dia bertemu tunangannya sesama tahanan kejiwaan bernama Robbie Lane. Pertunangan itu berakhir karena satu sama lain merasa jijik saat mengetahui kejahatan masing-masing. Pada tahun 2023 ini, Sharon yang kini berusia 43 tahun menjalani sidang pembebasan bersyaratnya. Tetapi belum diketahui apakah pembebasannya tersebut akan dikabulkan.
Lingkungan sekitar bukanlah satu-satunya penentu seseorang menjadi baik ataupun jahat. Karakter yang dibawa sejak lahir juga turut mempengaruhi. Saudara-saudara Sharon juga melewati kerasnya kehidupan sama seperti dirinya. Tetapi mengapa mereka tidak berubah menjadi pembunuh? Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.